Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk banyak orang, untuk semua yang nonton, bukan untuk kamu sendiri. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir dan kalian sesuaikan apakah bacaan kali ini itu sesuai dengan intuisi kamu, cocok denganmu, sesuai dengan yang kau alami atau tidak. Kalau memang iya, kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian bisa menambah wacana secara positif. Untuk yang tidak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang kali ini. Oke, kita mulai. Temanya apa? Seperti biasanya saya tidak pernah menentukan tema. Saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian. Oke, silakan kalian simak ya baik-baik. Jangan dilewat-lewatin supaya paham sepenuhnya. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini dan fokus ke kartunya. Tapi tetap rileks. Yuk kita mulai untuk melihat siapa saja yang nonton video ini. Bisa kamu, bisa orang lain ya. Silakan kamu sesuaikan ya, kamu sesuaikan. Ambil bagian-bagian yang menurut kamu berguna saja. Yuk kita mulai. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah follow. Yang belum follow, belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di follow. Bunyikan tanda notifikasinya supaya saat saya mengupload video baru atau saya sedang live ya, kalian bisa mengikutinya. Oke, kita lihat. Siapa yang nonton ini? Ini bisa tentang karakter kamu, sifat kamu, kebiasaan kamu, atau yang sedang kau hadapi. Five of Swords, sedang gak enakan hati, sedang tidak enak hati dengan orang lain, sedang konflik batin, sedang sensitif, sedang ada konflik dengan seseorang mungkin ya. Karena apa? Merasa pertama mungkin merasa dicurangi, dibohongi, ada ketidakjujuran, ada khianat ya. Dan di sini ada pertengkaran. Banyak yang seperti itu walaupun tidak semua yang nonton ini seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Seven of Swords dan Five of Swords. Kok banyak tentang pemikiran ya, tentang kekuatan pikiran. The Tower. Ada yang pasca konflik berakhir dengan hubungan yang, tapi ini umum ya, kalau habis konflik itu pasti hubungannya nggak bisa baik-baik aja. Tapi The Tower ini malah justru seperti kerentanan atau kepesimisan untuk apakah hubungan ini bisa baik kembali. Ya karena apa? Teman-teman, walaupun ini tidak selalu perang atau konflik atau adu argumen, kesalahpahaman yang sifatnya debat gitu ya. Ini ada juga yang sifatnya itu masih dalam konflik batin, dalam artian karena mungkin kalau memang Seven of Swords ini adalah satu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang terhubung sama kamu. Di sini seperti konflik batin, apakah aku harus bertahan dengan situasi kondisi ini atau saya harus mengakhiri? Yang jelas di sini The Tower bisa diartikan bahwa satu bangunan yang sudah rapuh atau memang secara fondasi memang tidak kuat. Oke, lanjut ya. Oke. Seven of Wands ya. Oke, di sini ada seseorang yang terhubung sama kamu. Mungkin melakukan kecurangan, kebohongan seperti yang saya sampaikan tadi ya, tapi tidak mengakui. Atau di sini sekali lagi ya, saya perlu ingatkan untuk kalian yang belum tahu bahwa energi general seperti ini, rame-rame dan massal seperti ini, ada kalanya terbalik, tercampur aduk dengan energi yang nonton yang lainnya, juga energi seseorang yang kamu pikirkan. Bisa nyampur juga. Dalam artian di sini bisa juga terjadi bahwa kamu ini dituduh melakukan hal-hal yang sifatnya seperti saya sampaikan tadi, mungkin curang, mungkin bohong, menutupi sesuatu, khianat ya. Sehingga seseorang ini yang terhubung sama kamu mungkin mulai membatasi, atau kamu yang membatasi orang tersebut untuk terus-terusan nuduh-nuduh ya. Sehingga mungkin timbullah yang namanya adu argumen. Sehingga hubungan menjadi gak enak. Oke, ini arti dari kartu-kartunya. Oke, lanjut ya. Ten of Swords.
Oke, situasi kondisi ini saat ini ya, kalau memang situasi kondisi kamu seperti yang ditunjukkan oleh semesta tentang bagaimana kamu ada permasalahan sama seseorang ini amat sangat bukan cukup ya, amat sangat membuat kamu seperti di titik terendah di dalam hidup kamu, seperti nggak karu-karuan rasanya. Ini, kamu sedang mengalami ini. Dicurangi atau mencurangi, sebenarnya nggak curang tapi dituduh curang, ada. Saya pastinya dalam general reading akan memberikan keterangan ya, penjelasan berbagai macam kemungkinan karena ini adalah pembacaan secara umum. Dari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saya sampaikan, kalian tinggal pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok untukmu saja ya. Yang nggak cocok kalian abaikan karena yang nonton nggak cuman kamu. Lanjut ya. Oke. Di sini ada kebijaksanaan berdasarkan mungkin kualitas kamu, kualitas pemikiran kamu, kualitas mungkin ya kualitas diri kamu. Kamu orangnya berkualitas soalnya saya lihatnya ya. Ilmu kamu banyak, kamu tidak gegabah dalam mengambil sikap ya. Mungkin lebih banyak kamu ini berusaha untuk masih mengevaluasi, untuk menganalisa ya, untuk apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu ya. Tapi sementara ini kamu masih menimbang-nimbang, memikirkan baik buruknya ya, walaupun kamu dalam keadaan seperti ini. Kalau untuk orang-orang yang mungkin secara emosional itu labil, biasanya langsung mengambil sikap ya, tetapi kamu di sini tidak. Lanjut ya. Karena apa? Kamu pintar. Lanjut. Kasih 2 Nine of Wands ya, sama Knight of Swords. Cukup menyita pikiran kamu permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Cukup menyita pikiran kamu dan ada kalanya memang kamu lelah ya, mungkin walaupun secerdas apapun kamu, saya juga masih manusia bunda, ada kalanya lelah, gak sanggup. Ada yang seperti itu. Apakah ini cerita yang kau alami teman-teman? Saya lihat bottomnya dulu ya. Oke, Queen of Chalices. Kamu orangnya penuh kasih, penuh empati ya, terutama untuk orang ini. Orang yang mungkin sudah mencurangi kamu atau menuduh kamu curang. Kamu sangat sayang sama orang ini. Sangat sayang. Kalau kamu tidak sesayang itu, gak mungkin kamu sampai seperti ini. Terpuruk. Hubungan dicurangi. Sehingga ada perang batin. Ini yang ketarik. Teman-teman, sampai sini. Ini petunjuknya semesta. Ini masih melihat energi kamu yang nonton. Nanti kita lihat selanjutnya energi dia, bagaimana dia dan lain sebagainya ya. Sampai sini saja. Untuk kalian yang cocok silakan kalian tulis di komentar. Untuk kalian yang baru gabung saya ucapkan salam kenal ya, selamat bergabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja? Silakan kalian tulis di komentar ya, dan jangan lupa di-subscribe. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk melihat seseorang yang mungkin sedang berkonflik sama kamu ya. Mungkin ada kecurangan di dalam hubungan kamu sama dia. Kita cek. Yuk. Kita lihat seseorang yang terhubung dengan kamu sesuai dengan cerita ini ya. Jadi kalau kalian menemukan video ini di platform yang lainnya selain YouTube, mungkin itu adalah berupa potongan-potongan ya, karena yang menyediakan untuk video durasi panjang hanya YouTube ya, dan video saya pastinya panjang-panjang karena untuk pembacaan secara mendetail. Yuk kita lihat. Siapa sih dia?
yang sedang berkonflik sama kamu. Yes, orangnya memang, orang ini tipikal memang panas ya. Five of Swords itu ada energi panas dalam artian jelas di sini adalah kamu sedang berkonflik dengan seseorang, karena di sini juga sama Five of Swords dengan gambar yang sama walaupun dengan kartu yang berbeda. Bisa kamu zoom? Lanjut ya. Orangnya marahan. Nggak mungkin orang ini kalau kamu ini orangnya bawaannya suka marah sih. Bawaannya panas. Oke. Temperance. Oke. Orang ini punya tipikal apa yang kamu lakukan, orang ini nggak mungkin ngalah. Modelnya bukan yang seperti itu. Tapi kayak berusaha untuk mengimbangi terus gitu. Kamu nyolot, waduh dia lebih nyolot lagi ya. Modelnya seperti itu, model ngelawan ya, nggak mau kalah. Orangnya ini adalah seseorang yang memang dalam hubungan lebih banyak kecenderungannya adalah dia stuck, tidak banyak melakukan hal yang berarti untuk hubungan ini. Lanjut ya. Oke. Orang ini terkadang memang mengalami sulit tidur. Beberapa memang suka begadang ya. Banyak yang apa ya? Saya lihat secara mental, mohon maaf, memang kurang stabil ya. Saya nggak tahu apakah dia punya yang namanya mental illness ya, semacam itu ada beberapa. Tapi banyak ya, banyak dari si dianya kamu yang nonton ini. Mungkin sekitar 50% lebih ya. Five of Chalices. Orang ini adalah ya, seseorang yang memang benar-benar menyebabkan kamu di titik terendah ya orang ini ya. Walaupun ya apa yang terjadi dalam hidup kita bukan tergantung orang lain, tapi penyebab pasti ada ya. Sebabnya karena mungkin kamu mikirin orang ini ya. Orang ini sering banget membuat kamu sedih karena apa? Karena kurangnya ya kepedulian dia terhadap hubungan bersama kamu, sehingga yang membuat hubungan ini akan rapuh adalah ya orang ini. Lanjut ya. Sementara kamu orangnya juga nggak mau kalah. Mungkin dulu kamu ngalah ya, sekarang mulai enggak. Saat kamu enggak ngalah seperti ini, apakah kemudian dia itu, oh ini dua ya, apakah kemudian dia itu jadi segan sama kamu? Enggak ya, dia nggak segan sama kamu, tambah ngelawan. Dua terus ya. Ntar saya mau pakai minyak dulu ya. Minyak apa bunda? Minyak wangi, minyak goreng. Kita lihat. Two of Swords. Orangnya memang nggak tegas ya. Biasanya ya yang mengarahkan dia atau yang membuat dia itu bisa terbuka untuk nggak ragu-ragu itu kamu yang bisa mungkin menguatkan dia. Karena apa? Karena kamu cerdas, kamu mungkin lebih banyak pengetahuannya. Bukan berarti kamu hanya lebih pintar secara mungkin akademis, pendidikan, bukan. Tapi kamu memang wawasannya lebih luas, lebih bijak lah. Itu. Lanjut ya. Jadi kamu yang lebih banyak memberikan masukan. Kemudian dia nggak, saya melihat orang ini kurang menghargai kelebihan-kelebihan kamu atau kemampuan kamu ya. Orangnya kurang bisa menghargai kamu walaupun kamu sudah banyak melakukan hal-hal yang positif. Oke.
Orang ini sebenarnya tahu ya, sikap-sikap dia itu mungkin pernah kamu sampaikan atau kamu pernah sharing sama dia bahwa kamu jangan seperti ini karena ini membuat saya itu mentalnya down gitu ya, membuat aku lelah, aku capek Kak sama kamu. Tapi dia, menurut dia, ya, apa yang dia lakukan, orang ini ngeyelan ya, ngototan. Jadi dia itu keras hatinya, walaupun kamu sudah berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa masuk ke dalam hatinya, merangkul hatinya, mengarahkan pemikirannya supaya lebih baik. Tapi orang ini menganggap apa yang dia lakukan terhadap kamu itu sudah sesuai gitu loh. Sudah sesuai ya. Jadi merasa dirinya benar, yes ya. Orang ini nggak akan pernah mau disalahkan modelnya. Banyak kali. Oke. Orangnya ceria sih, orangnya ramah, orangnya hot. Saya lihat beberapa agak nafsuan ya, fantasinya terlalu berlebih, keinginannya banyak. Dan sebenarnya dia pun juga punya sisi-sisi pintar, kepintaran atau kecerdikan atau kecerdasan yang berbeda sama kamu ya. Mungkin sama-sama keras, sama-sama pinter, sama-sama wacananya luas, walaupun beberapa mungkin karena perbedaan ya. Mungkin kamu pinter biologi, dia pinter sejarah. Contoh, ini hanya contoh saja, bisa terbolak-balik ya. Jadi mungkin kamu banyak mengisi dia untuk hal yang dia nggak tahu ya, tapi orang ini kurang menghargai ya, selalu menganggap remeh orang lain, termasuk kamu, terutama kamu ya. Dia merasa dirinya bersinar, merasa dirinya oke, pedenya berlebih ya. Itu yang ketarik ya. Ini kamu, ini dia, bisa terbolak-balik dan tercampur aduk. Kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok. Kalau ada yang gak cocok, abaikan. Kalau memang gak cocok semuanya, kamu bisa nonton video saya yang lainnya, bukan yang ini, oke? Kita lanjut ya. Sebenarnya ya, dengan berkonfliknya kalian, situasi kondisi dia, setelah kamu konflik, setelah hubungan kamu gak enakan seperti ini, sebenarnya situasi kondisi dia seperti apa? Yuk kita cek. Situasi kondisi dia saat ini. Situasi kondisi dia saat ini. Setelah kalian berkonflik, ya. Enggak Bunda, hubungan saya sama dia sedang baik-baik saja, enggak konflik. Berarti bacaan ini bukan buat kamu. Di awal jelas sekali ada pertengkaran. Ada yang sangat hebat. Situasi kondisi dia. Waduh, mikir terus. Mikir apa Bunda? Ya mikir kayak apa ya, kayak melekat gitu loh ya. Kemarahannya melekat. Apakah dengan energi kesadaran? Bukan, dengan energi kekerasan hati, kekerasan pikiran. Terus apa lagi? Tapi dia di sini ya, walaupun sangat mikirin ya, bukan berarti dia kemudian hanya mikirin tentang itu aja, enggak. Saya lihat dia juga sibuk cari uang, cari duit, berusaha, apapun dia usahakan ya, bukan hanya untuk uang ya. Banyak yang dia lakukan, Knight of Sword tapi Knight of Coin ya. Lebih banyak dia apa ya, kayak produktif lah ya, produktif, masih produktif. Lanjut ya, nggak kemudian sakit lambung terus enggak seperti itu ya. Oke. Tapi nggak bisa dipungkirin dia itu mikirin tentang hubungan kamu sama dia. Tentang hubungan kamu sama dia itu, apakah yang dia pikirkan untuk udah
nggak mau sama kamu, males gitu ya karena pertengkaran ini. Enggak sih, dia masih mempertimbangkan ya. Lebih lebih pakai logika, lebih pakai hal-hal yang sifatnya dengan pemikiran bukan dengan hati saja. Ya, jadi orang ini tidak cukup terbawa emosi. Walaupun mungkin saat bertengkar sama kamu sempat emosi ya. Saya melihat sebesar apapun hubungan kamu sama dia, ya, ternyata tidak membuat dia kemudian terpengaruh terlalu besar ya, enggak ya. Dia masih stabil-stabil saja ya, masih oke secara emosional juga. Bentar, ini dua saya ambil. Lanjut ya. Oke. Oke, dan di sini dia berusaha untuk situasi kondisinya menenangkan diri dia, menenangkan pikirannya dia, mungkin dengan banyak kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tapi untuk moving ahead ke kamu enggak ya. Eh, tapi dia lebih ke menghindari, mungkin ini ya, calmer water ya. Jadi me- mendinginkan suasana, menenangkan hatinya, healing. Ada beberapa yang mungkin pergi ya. Tapi apakah dengan healing dia sudah berhasil untuk bisa memikir apa ya, kayak berpikir bijak dalam menyikapi konflik di antara kalian? Kalau saya lihat masih belum ya, masih belum. Apakah dia itu sudah bisa terbuka secara energi, membuka hati pikirannya untuk hubungan ini? Belum ya. Seven of Wands, dia masih membatasi energi apapun yang terkait dengan permasalahan kamu sama dia ya. Apakah dia memang tidak ingin untuk melanjutkan hubungan ini? Jangan terburu-buru, karena di sini ada Two of Cups, dia masih menyayangi kamu, dan di sini ada The Hermit, tapi sementara saya mau menjauh dulu. Oke, kalau memang pertengkaran di antara kalian sudah terjadi 10 tahun yang lalu, ini nggak perlu dipakai ya, karena ini rupanya adalah energi-energi yang baru-baru saja, tidak lebih dari setengah tahun ya. Oke, saya lihat ya, energi dia ke kamu. Kalau ini situasi kondisinya dia ya, energi dia ke kamu, walaupun di sini ada Two of Cups ya, energi masih ada sayangnya ya. Kalau sayang nggak mungkin jahat, nggak mungkin bertengkar, nggak gitu konsepnya ya. Nggak ada ceritanya orang cinta nggak ada bertengkarnya, pasti ada. Ini kehidupan, bukan kita yang atur, bukan teorinya, bukan kita yang bikin ya. Lebih kepada kuasa Tuhan kalau saya ya. Walaupun cinta adalah yang namanya dua orang yang berbeda ya, pastinya ada yang namanya sepemahaman itu ada. Coba kita lihat ya lebih lanjut untuk energi dia ke kamu. Energinya bisa apa aja, energi perasaan dia lebih dalam mungkin ya, selain Two of Cups ini, atau mungkin keinginan dia ya. Walaupun di sini sudah sangat jelas bahwa keinginan dia masih ingin mendinginkan suasana dulu, tapi kita lihat lebih lanjut energi dia terkhususnya untuk kamu. Kita lihat ya, apakah dia masih marah? Apakah dia menyesal, merasa bersalah? Apakah sudah terbuka untukmu? Ya, kita cek lagi. Energi dia ke kamu. Ada worry di sini. Ya, worry. Dia masih khawatir sama kamu. Dalam artian Five of Coin ini lebih kepada ada kesedihan sih. Kenapa kita harus bertengkar? Berarti kan hatinya masih ada lembut-lembutnya lah ya. Tapi di sini masih five ya, masih tengah-tengah, dalam artian masih setengah mungkin marah, tapi setengahnya juga dia masih sayang sama kamu. Lanjut ya. Energinya masih stuck ya.
Walaupun mungkin sedikit terbuka hatinya dia untuk mungkin bukan lebih ke penyesalan tapi lebih kepada menyayangkan ya kenapa ini bisa terjadi, walaupun mungkin kenyataannya ini semua berawal dari dia ya permasalahannya, tapi dia di sini memang masih nggak mau ini ya, masih nggak mau benar-benar kayak membuka hatinya, masih hangman ya, masih hang one, baik dia itu cowok atau cewek, karena tarot itu nggak ada cowok cewek, adanya divine feminine dan divine maskulin, dan semua manusia itu punya keduanya. Terkadang ada yang dominan. Kalau sama-sama maskulinnya bisa-bisa ya ini tadi gontok-gontokan gitu loh. Dia masih memfokuskan untuk hal-hal lebih kepada dirinya sendiri dan kehidupannya ya. Dia masih belum ada keinginan ke kamu ya. Memperbaiki hubungan belum. Oke, di sini 5 lagi. Beberapa ya. Tapi ini lebih banyak ya memang. Yang nonton ini si dianya yang sedang berkonflik sama kamu itu masih marah. Kalau memang permasalahannya memang dari dia, berarti orangnya keras gitu aja ya. Harusnya dia sadar ya, harusnya. Tapi orang ini belum ke arah sana. Kita lanjut. Teman-teman, kalau saya lihat di sini, energi dia ke kamu masih ada keinginan untuk baikan kembali. Ya, baikan kembali. Adakah keinginan dia untuk mungkin merayu atau baik-baikin kamu? Ada. Beberapa ada, ya, beberapa sudah ada. Semoga kalau kalian ingin baikan sama orang ini energinya ke kamu masih peduli, masih bukan ingin meninggalkan ya. Walaupun dia masih mungkin belum muncul ya, tapi secara energi saya merasakan masih ada koneksi yang kuat untuk dia untuk ke kamu gitu ya. Kapan Bunda? Saya nggak ngeramal ya. Apakah ke depannya kita bisa baik lagi? Saya nggak lihat ke depannya. Saya hanya baca energi. Secara energi lumayan lah ya. Walaupun di sini ada kebimbangan ya, masih ragu-ragu ya, masih terkungkung, banyak yang terkungkung dengan kekerasan hatinya. Ada juga beberapa yang memang sudah punya kayak angan-angan kalau memang sudah adem situasinya, dia ingin maju ke kamu ya. Oke. Tapi di sini memang sekali lagi ada beberapa ya teman-teman yang mungkin ingin mendekati kamu, tapi harus bukan dengan tangan kosong, dalam artian dia harus punya sesuatu yang dia banggakan untuk dia tunjukkan ke kamu, dia buktikan ke kamu ya. Bukan hanya sekedar ke kamu. Ada yang seperti itu. Ya, jadi sebagian memang di sini si dianya ada yang memang masih stuck, tapi ada juga beberapa yang masih bingung, beberapa juga memang sudah punya keinginan ya. Keinginan ini bisa dia wujudkan, bisa tidak. Jadi kalau kalian tanyakan apakah kita bisa berbaikan, bisa aja. Ya. Tergantung Tuhan, bukan tergantung kartu tarot. Ya. Jadi ini kalian harus pahami dulu bahwa konsep pembacaan kartu saya tidak membaca yang akan terjadi. Apakah kita baikan, apakah kita bisa balikan ya. Aku nggak mau, karena itu kuasanya Tuhan. Ya, walaupun kita baca tarot oke lah. Tapi tarot bukan segalanya bisa menjawab semua pertanyaan, apalagi pertanyaan yang kuasanya Tuhan. Itu namanya lancang. Ya, saya nggak mau. Oke. Masih besar lumayan lah. Walaupun beberapa masih ini terkungkung dengan pemikirannya masih keras ya. Itu ya, jadi kalau memang kamu sangat mengkhawatirkan orang ini setelah konflik sama kamu benar-benar pergi, saya kira belum ya. Oke. Mau dia apa? Kalau sekarang sih saya lihat secara ininya aja, secara kartu yang sudah ditunjukkan oleh semesta ini, maunya dia masih ingin dengan dirinya sendiri. Beberapa mengademkan diri, mengademkan suasana, mendinginkan suasana ya. Tapi lebih banyak arahnya ya, kalau baca
energi kayak angin ya, kayak udara, api ya, itu arahnya lebih kecenderungannya ke kamu sih. Jadi bukan ke meninggalkan. Jadi kalau menurut kamu mau menanyakan apakah kita bisa baikan lagi, bisa ya, bisa. Tapi bukan karena kartu ini, tapi kalau memang kamu mau baikan sama dia ya, kamu banyak doa. Doanya jangan nyuruh Tuhan supaya dia kembali, tapi mohonkan yang terbaik untuk kalian berdua. Oke, paham sampai sini? Jadi kita nggak berhak mendikte Tuhan untuk nurutin ini itu ya. Sekalian bikin list, kamu kirim ya. Lewat malaikat apa, kamu kirim ke sana atau pakai email ya. Nggak gitu konsepnya. Karena semesta Tuhan ya lebih tahu yang terbaik untuk kamu ya. Kalau memang kamu nggak siap tanpa dia ya, mohonkanlah kepada Tuhan untuk dikuatkan ya. Dan kalau kamu ingin tahu ya, apakah nantinya hubungan kita bisa baik-baik saja, tergantung keduanya. Bukan tergantung dan bisa dilihat dengan kartu khayal. Kalau bisa dilihat dari kartu, apakah kalian ke depannya bisa baik-baik saja. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini, bagaimana mindset kalian dalam menyikapi permasalahan. Jangan terlalu khawatir dengan hal yang belum terjadi, dan jangan terlalu ingin tahu yang akan terjadi, supaya kamu bisa waspada. Karena ya, soal kewaspadaan itu memang harus selalu waspada, tapi jangan sampai kewaspadaan kalian berubah menjadi kekhawatiran dan meragukan apa yang ya, ketentuan-ketentuan Tuhan. Ya, saya di sini tidak bermaksud apapun, hanya menjaga keimanan kalian, dan saya berusaha untuk membuat konten video saya ya, itu tetap ada tanggung jawab moralnya. Dan saya tetap ingin yang nonton itu bukan punya pemikiran seperti kayak yang tadi saya omongkan, bahwa menyalahi aturan ya. Manusia nggak ditugaskan untuk itu kok. Hidup itu nggak ditugaskan untuk mengintip-ngintip urusannya Tuhan, dan itu semua urusannya Tuhan. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa? Kelahiran dan kehamilan. No, kita cuman berusaha ya, berdoa, sisanya tawakal, ikhlas, menerima. Oke? Jadi apa yang saya sampaikan, kalau kamu nggak cocok, kamu masih suka yang namanya ramalan, mungkin bukan di saya. Ya, saya punya prinsip seperti itu. Monggo silahkan, bebas saja. Saran dari saya tadi ya, kalau memang kamu mau menunggu, monggo. Kalau kamu penuh kekhawatiran ya, dan hidupmu nggak tenang, itu terlepas dari pembacaan saya. Berarti secara pemikiran kamu sendiri yang bermasalah. Ya nggak sih? Ya. Dari energi hanya ini yang terlihat. Saya sampaikan apa adanya. Untuk solusi apa yang harus kamu lakukan, kamu pertimbangkan sendiri, dan jangan lupa berdoa. Pesan semestanya apa, Bunda? Coba saya lihat ya, untuk kamu semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini pembacaan bukan khusus buat kamu, tapi untuk semuanya yang nonton ya. Kalau untuk kamu sendiri, jangan general reading ini kamu jadikan acuan. Lagi pula, walaupun kamu nonton general reading ya, tarot, kamu sesuaikan dengan situasi kondisi yang benar-benar kamu alami. Kalau memang nggak sama, ya jangan dipakai gitu loh. Karena ini bukan hanya untuk kamu, walaupun seakan-akan sama. Kalau ingin dibacakan fokus ke kamu, permasalahan kamu, silahkan personal reading. Setelah ini akan saya kasih tahu ya. Saya kasih tempe. Bagaimana cara personal reading konsultasi pribadi khusus permasalahan kamu. Ntar kita lihat untuk pesan semestanya. Untuk kamu semuanya. Pesan semesta itu baik untuk semuanya. Baik yang masuk dalam kisah ini atau tidak masuk. Prosperity. There's a positive shift in your flow of divine support. Jadi di sini memang mungkin ini sengaja diberikan semesta untuk kamu, situasi kondisi ini, untuk membuat kamu ya mengevaluasi hidup kamu, mengambil pelajaran-pelajarannya ya, supaya kamu lebih naik tingkat ya, lebih oke ya. Sebenarnya
bukan hanya untuk dia ya, tapi terlebih dari semesta itu fokusnya ke kamu, bagaimana kamu menyikapi ini. Kalau seperti yang saya lihat di awal, kamu orangnya bijak, baguslah. Kamu memang tidak terburu-buru ya. Jadi mungkin bisa kamu sabar sebentar untuk melihat apakah dia ada pergerakan ke kamu. Jadi jangan terburu-buru. Ya, karena fase-fase mungkin menunggu dia, kamu bisa mengisi ya hidup kamu dengan hal-hal yang positif. Mengambil pelajarannya, dan kamu jangan hanya fokus sama dia ya. Toh dia juga fokus sama hal yang lain ya. Kan rugi kalau dia fokus sama hal yang lain, kamu mikirin dia terus ya. Buang waktu. Lebih baik kamu meningkatkan value, nilai diri kamu dengan hal-hal yang mungkin bermanfaat. Orang ya, kalau melihat kita itu berharga ya, punya nilai ya, nggak akan sembarangan. Mungkin seseorang ini untuk balik atau memang baikan sama kamu, dia mungkin akan review, akan melihat ya, apakah kamu layak atau enggak. Jadi buatlah dirimu layak dulu ya. Entah dia atau orang lain yang hadir di dalam kehidupan kamu nantinya, yang penting kamu orang yang berkualitas. Oke, lanjut ya. Bagus kartunya warnanya. Unconventionally, your unique qualities are an important quality tentang kamu. Kamu punya kualitas yang unik dan itu sangat penting ya dalam hidup kamu. Kamu itu memang berbeda seperti yang saya bilang, kamu sangat cerdas, kamu bijak dalam menyikapi, wawasan kamu luas. It's okay to feel and be different from other. Mungkin kamu berbeda sama yang lain, tapi kalau perbedaan itu adalah sesuatu hal yang positif, nggak usah khawatir. Kalau memang dia tidak menyukai perbedaan itu, kamu beda sama yang lainnya ya, dan dia nggak suka, nggak ada masalah. Berarti dia bukan untuk kamu, bukan yang terbaik untuk kamu. Mungkin ada orang lain yang mungkin lebih bisa sama kamu daripada orang ini, karena kamu sangat unik, pesannya semesta. Jadi jangan pernah khawatir kamu menahan seseorang seakan-akan memang kamu nggak ingin lepas dari dia, padahal dia bukan yang terbaik sama kamu. Terkadang kita dengan kemampuan kita berpikir pun menganggap seseorang ini terbaik untuk kita, padahal bukan ya. Jadi lebih kepada serahkan kepada semesta. Oke. Kamu unik ya. Kamu punya nilai. Jangan sampai hanya karena orang ini nilai kamu jatuh. Purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxin from your life. Artinya mungkin hubungan ini sempat toksik ya. Sempat beracun dalam artian mungkin karena yaitu akhirnya timbul konflik-konflik ya. Kembali ya, kamu jadi orang yang berkualitas. Kamu nilai juga apakah orang ini layak untuk kamu. Dan di sini purification dan detoxification perlu ya, membuang racun-racun. Jadi jangan sampai energi-energi negatif dari hubungan ini bisa mempengaruhi kamu yang sangat unik dan sangat luar biasa ini, sangat berkualitas. Jangan, loh lah ini pasangan saya itu berbeda ya. Kalau soal rumah tangga jangan taruh dijadikan acuan ya. Kalau memang bermasalah dan kalian tidak bisa mengatasinya, kalian konsultasi kepada pemuka agama, karena hubungan rumah tangga bukan main-main, bukan hanya ditarot-tarot general seperti ini, no ya. Dan lebih banyak menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Ya semua diserahkan sama Tuhan sih, tapi kalau rumah tangga itu dulu kalian kan dibersatukan atas nama Tuhan ya. Terus kalau ada apa-apa kamu mau kemana? Ya ke Tuhan lah ya, bukan ke tarot, karena saya tidak pernah menyatukan seseorang lewat tarot, no ya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi itu sih teman-teman, kamu butuh yang namanya healing ya. Healing itu bukan butuh jalan-jalan rekreasi ya, tapi untuk memurnikan ya dan membuang energi-energi toksik, energi-energi negatif di dalam diri kamu, supaya apa? Kamu bersinar lagi, kamu sesuai dengan kualitas kamu ya. Intinya adalah jangan sampai terpengaruh energi negatif dari hubungan ini membuat kamu jadi turun level. No. Itu intinya, oke?
Sekali lagi ini adalah general reading pembacaan untuk banyak orang. Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, silakan kamu ketik daftar tarot, kirimkan ke admin ya. Adminnya bukan di DM ya, bukan di komentar, bukan. Tapi kalian lihat nomornya di setiap deskripsi video YouTube. Ya, kalian akan terhubung dengan Flory. Kalian silakan ketik daftar tarot, selain daftar tarot tidak tertanggapin karena tidak terbaca. Karena yang diprioritaskan adalah ketik daftar tarot. Setelah kalian mengetik itu di jam kerja, jam 3 sampai jam 8 malam setiap harinya dibalas oleh Kak Flory, balasan dari Kak Flory dibaca sampai selesai. Ya, banyak bunda males baca, berarti kalian nggak ketemu saya langsung. Karena pembacaan saya ketemu saya langsung lewat video call terjadwal yang memberikan jadwal Flory. Ya, durasi 15 menit dan 30 menit, silahkan memilih. Pertanyaannya bebas, kamu sesuaikan saja seberapa banyak pertanyaan atau keingintahuan kalian untuk dibacakan tarot. Itu ya, semuanya berbayar. Dan jadwal itu sesuai dengan urutan pendaftaran ya. Bagaimana bisa lolos bisa masuk list pendaftaran? Kalian harus penuhi syaratnya. Cara memenuhi syaratnya adalah kalian baca ya. Kalau kalian baca pasti kalian paham. Oke, jadi itu saja sih pembacaan kita hari ini. Semoga bacaan kita ini bisa manfaat ya, sehingga menjadikan berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Kalau kalian menemukan di platform selain YouTube, itu berupa potongan-potongan ya. Jadi bukan video utuh. Terima kasih banyak yang sudah nyimak. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe dan follow, silahkan subscribe dan follow dan bunyikan notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.